Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkesempatan dan dengan berkumpul bersama para pegiat kristolog dari AWF. AWF ini adalah Abdullah Wasian Foundation dan berkedudukan di kota Surabaya, Jawa Timur. Di sini ada Dr. Awan Lutfi. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Edi Prayitno. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada Gus Bedik Subandi Sukoco. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Ezif. Abah Ezif ini Sesepuh ketua sesepuh di AWF. Assalamualaikum Abah Ezif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini campur-campur ya, terutama di bidang pemurtadan. Jadi sekarang lagi rame kembali tentang pemurtadan bermodus masuk Islam abal-abal. Jadi banyak orang yang masuk Islam, terutama orang laki-laki ya, mengaku masuk Islam dengan tujuan menikah. Setelah menikah tapi tidak mau belajar Islam, kemudian mengajak istrinya masuk Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya pemurtadan dengan motif yang terbuka. Jadi masuk rumah door to door. Ada Kristen Mormon, ada Kristen Saksi Yehova, di mana ini melanggar aturan dari negara kita. Jadi di negara kita tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Yang ketiga adalah saat ini sedang ramai yakni pemurtadan dengan berwajah agnotism, yakni menganggap semua agama adalah sama, dan ini agnotism ini adalah pintu menuju memurtadkan orang-orang Muslim yang menengah atas, yang berilmu. Jadi melalui jalur ini bisa membuat orang menjadi murtad. Saya awali dari Dr. Awan Lutfi. Monggo, Ustadz bisa menanggapi dari yang mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa tanggapi semuanya meskipun hanya sekilas. Yang pertama, modus pemurtatan dengan metode yang sudah dikenal, yaitu hamilisasi ya. Jadi memang program ini sebetulnya sudah lama menjadi program mereka. Dulu sebelum munculnya program hamilisasi ini ada istilah pura-pura masuk ke dalam agama Islam untuk wanita-wanita Kristiani ya. Jadi awalnya itu wanita-wanita Kristiani ini mengincar pemuda-pemuda Muslim, kemudian mereka pura-pura masuk ke dalam Islam agar bisa menikah dengan pemuda Islam, dan harapannya setelah itu memurtadkan. Ini wanita ya? Ini wanita. Bukan laki-laki. Dulu awalnya programnya begitu, tapi rupanya program ini gagal total. Justru ketika menikahi seorang pemuda Muslim seperti Pak Ustadz Edi Prayitno, seperti Gus Bedik. Jadi kalau pemuda-pemuda seperti beliau ini yang dinikahi bukan mereka yang terbawa ke dalam agama Kristen, tapi justru si perempuan ini yang akhirnya masuk menjadi seorang muslimah. Nah, karena program itu gagal, akhirnya diubahlah programnya menjadi pura-pura menjadi seorang muslim agar bisa menikahi muslimah kita. Salah satu programnya yang dilakukan ya seperti yang disampaikan Pak Ipung tadi, mereka pura-pura masuk Islam ya. Kalau dulu itu targetnya malah setelah punya anak satu atau dua baru ditinggalkan. Jadi pilihannya hanya satu dari dua pilihan ya. Yang pertama, tetap mempertahankan rumah tangga dengan syarat si perempuan harus murtad. Rumah tangganya akan jalan terus. Jadi kembali masuk ke dalam agama si suami.
jadi menjadi seorang Kristiani. Kalau tidak mau, maka dicerai, ditinggal. Jadi si suami kembali kepada agama asalnya, Kristen entah apapun macamnya, ya. Si istri ditinggal. Risiko ada pada wanita. Nah, kebanyakan akhirnya para wanita kita ini terus memilih ikut suaminya karena mereka khawatir gimana nanti yang menafkahi anak-anak dan sebagainya. Jadi kalau baru 1-2 bulan terus mereka kembali murtad, nah ini betul-betul sudah keterlaluan. Saya bertanya sekarang, kuncinya agar para wanita muslimah kita untuk membentengi diri dari adanya modus-modus seperti ini gimana? Jadi yang pertama harus belajar sungguh-sungguh tentang Islam, ya. Jadi harus betul-betul yakin bahwa Islam ini adalah jalan kebenaran, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Terus yang kedua, belajar sedikit banyak perbandingan tentang Islam dan Kristen yang kita biasa sebut dengan Kristologi. Terus yang ketiga, pesan saya khusus untuk para orang tua muslimah, ya. Jadi hati-hati ketika mengetahui pergaulan putri-putrinya. Jadi jangan asal memberikan izin, memberikan restu karena tergiur dengan duniawi, naudzubillahi min dzalik, tapi merelakan akidah dari putrinya nanti akan menjadi hilang, akan menjadi seorang kafir, ya. Jadi insya Allah kalau keluarga sudah kuat, qu anfusakum wa ahlikum naro, insya Allah kita akan selamat. Banyak orang bertanya, lakinya muslim yang wanita Kristen, apa hukumnya menikah seperti ini? Ada 3 hukum, insya Allah ada 3. Yang pertama, kalau suaminya ini sudah betul-betul teguh keislamannya, maka itu boleh-boleh saja, jadi halal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah menikahi ahlul kitab, karena mereka sebagian dari ulama kita menganggap Nasrani yang ada sekarang ini pun adalah ahlul kitab. Jadi hukum seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab itu pada dasarnya adalah halal. Jadi dengan catatan suami harus betul-betul sudah sikoh, kuat akidahnya, agar apa, nanti bisa membimbing keluarganya, jangan sampai keluarga itu menjadi keluarga abu-abu, keluarga cemara katanya, ya. Jadi ketika lahir anaknya ada yang beragama Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu, ada yang Buddha dan sebagainya. Nah, itu yang tidak dikehendaki di dalam Islam. Jadi qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, hukumnya adalah haram manakala pernikahan ini akan menyebabkan si suami yang murtad nantinya. Jadi sebaiknya tidak terjadi. Haram, Ya. haram. Tetap bagaimanapun suami harus selalu meningkatkan kadar keislamannya, pengetahuannya, agar bisa menyelamatkan keluarganya. Oke, baik, kita lanjut next ke Ustadz Edi Prayitno. Ustadz Edi Prayitno ini adalah mualaf, dulu mantan misionaris Kristen yang mendakwakan Kristen kepada orang Islam. Nah, sekarang beliau sudah masuk Islam, Ustadz, ya. Nah, apa tanggapan Ustadz Edi Prayitno tentang Saksi Yehova yang selama ini aktif berdakwah, berkeliling door to door, ngasih brosur, sebar brosur kepada orang-orang Islam? Ini banyak orang Islam meresahkan ini. Ustadz, monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Saksi Yehova ini memang dia sangat intens. Gerakan mereka penyebarannya bukan lewat lewat seperti gereja-gereja umum, ya. Mereka gerakannya di bawah tanah, silent, masuk ke rumah-rumah, bahkan di setiap Car Free Day dia bagi-bagi traktat atau gantungan kunci atau apa simbol-simbol Kristen, ya. Kenapa dia bebas masuk ke kampung-kampung? Itu dulu di zamannya, kalau tidak salah di zamannya Pak Harto itu dulu pernah dilarang. Kemudian larangan itu dicabut di zamannya Presiden Abdurrahman Wahid. Dan larangan dicabut itu sampai hari ini tidak ada larangan lagi, sehingga mereka bebas
menyebarkan ajarannya di jalan-jalan, di Car Free Day, di depan-depan mall-mall ya, di Surabaya juga banyak. Mereka bagi-bagi traktat, bagi-bagi Alkitab, bagi-bagi logo-logo brosur dan sebagainya. Kemudian mereka biasanya ditanya nama, alamat, bahkan kalau ada yang mau dikasih Alkitab segala macam. Mereka yang terjun ke lapangan itu adalah orang-orang yang ahli debat. Mereka bukan orang biasa. Begitu kita masuk dalam dialog dengan mereka, kita udah terpancing, itu kita udah digiring oleh mereka. Karena apa? Satu, mereka melakukan pendekatan itu dengan pendekatan Islami. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah bagian kecil dari Tuhan. Jadi belum apa-apa dia udah ngomong Yesus bukan Tuhan. Tapi Saya aslinya, tidak menyembah Tuhan. Aslinya saya pernah debat dengan pendeta Seksi Yehova. Waktu itu ada Pak Hans juga dengan Gus Imron. Mereka tetap memegang Yesus sebagai Tuhan itu, tapi bagian kecil. Jadi tidak seperti gereja-gereja umum Yesus itu dianggap Tuhan yang luar biasa dan sebagainya, tidak. Tetapi dalam ajaran mereka, ya itulah saya katakan bahwa ini kacaunya ajaran Kristen. Dalam kitab yang sama, tetapi ditafsirkan macam-macam. Siapa Yesus itu antara Seksi Yehova dengan gereja-gereja mainstream lainnya itu beda-beda pemahamannya. Bahkan dengan Kristen Mormon dan sebagainya. Seperti orang Seksi Yehova, pendekatannya dengan orang Muslim adalah dia memakai Al-Quran, memakai hadis-hadis. Pendekatan pertama dia katakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya bagian kecil saja. Kitab kami juga ada nabi-nabi Anda, mulai Nabi Adam, Ibrahim dan sebagainya. Dan ajaran kami adalah ajaran kasih dan sebagainya. Pendekatannya seperti itu. Dan mereka adalah ahli-ahli debat. Mereka pintar bahasa Arab, bahkan ada yang pintar hadis dan sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati menghadapi orang-orang seperti Saksi Yehova, kita akan terjebak. Kuncinya Gini ya, Seksi Yehova itu tetap aja ajaran yang nyeleneh, saya bilang. Karena apa? Karena di kalangan orang Kristen sendiri pun Seksi Yehova ini disingkirkan, bahkan tidak diakui dan segala macam. Makanya dia gerakannya di bawah tanah. Pertama, dia menginjil bukan hanya kepada orang non Kristen saja, tetapi kepada orang-orang Kristen pada umumnya juga dia datangi untuk diajak masuk ke dalam ajaran Saksi Yehova. Ajaran ini udah menasional karena ini adalah gerakan dunia ya, sangat besar, penganutnya juga saat ini juga besar, dan ini sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Dia membagi-bagi traktat dan sebagainya untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat Muslim. Jadi kita harus hati-hati karena dia masuk door to door. Pernah kejadian di Kapasan itu, pernah saya waktu mengadakan pengajian di sana, saya dilapori oleh Ustadz. Pak Ustadz, saya kemarin didatangi oleh Saksi Yehova, sama orang kampung digebukin dia. Herannya pendeta ini digebukin nggak tambah marah, tambah tersenyum dia bilang. Iya, saya bilang, itu loh memikul salib. Begitu Anda pukuli dia nggak malah merasa sedih, malah suka dia. Saya bilang akhirnya itulah pentingnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Dr. Anwar. Kita belajar kristologi, begitu kita didatangi jangan ditolak, suruh masuk. Kalau perlu kita ajak dialog. Itu pentingnya orang-orang Muslim paham. Untuk ya? yang sudah paham. Yang paham, ya. Tapi kalau yang belum paham kristologi, ya jangan diterima. Jangan diterima. Betul, hati-hati. Harus belajar bagi yang belum paham. Baik. Kuncinya lagi Ustaz, ya. Terakhir. Jadi perbekali diri Anda dengan ilmu pengetahuan. Belajar kristologi itu bukan hal yang tabu. Bahkan saya pernah ke pondok pesantren itu ada satu santrinya tidak boleh membuka Alkitab. Saya katakan kajian Alkitab tidak apa-apa karena itu adalah sebagai pelajaran ya. Tetapi pertama kita pertebal dulu keimanan, pelajari dulu Al-Quran dengan benar, baru belajar kitab yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa menangkal ajaran-ajaran seperti Saksi Yehova ini yang turun ke lapangan door to door. Kalau setiap Muslim sudah menguasai kitabnya, nggak mungkin mereka akan murtad, gitu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Edi Prayitno. Sekarang kita beranjak kepada Gus Bedik Subandi Sukoco. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya khusus tentang bab yang khusus. Ini beliau kebetulan sering bertemu dengan para misionaris dari Kristen Mormon. Nah, nanti kita minta kasih cerita bagaimana itu, apa Kristen Mormon dan bagaimana cara kunci-kunciannya agar kita terselamatkan, nggak sampai murtad
Karena dakwahnya Kristen Mormon ini luar biasa ini, pakai dasi masuk rumah-rumah kan. Nah, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 materi ya. Pertama yang hamil tadi, terus tentang Mormon sama saksi Yehova. Yang ketiga tentang agnotisme tadi itu ya. Saya mulai dari yang hamilisasi dulu. Begini, jadi intinya bagaimana kita bisa menanamkan rasa cinta dulu kepada semua, kepada kita suami, kepada anak, kepada istri. Itu ada sesuatu yang tanpa reserve. Ada sesuatu yang kita cintai, kalau kita 100% kita berikan habis, itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Gitu loh. Jadi kamu boleh mencintai apa saja, tapi itu ada reservenya. Tapi kalau untuk yang satu ini kepada Allah dan Rasulnya, itu tanpa reserve. Itu dulu kita tanamkan. Karena begini, pemurtatan yang berdasarkan atas dasar cinta, perasaan itu sulit loh. Orang Jawa bilang wingko katon kencono. Gitu loh. Jadi sulit kita mau mengajak apa tuh, karena dia masuknya sudah ke perasaan, itu nggak perlu benar salah. Kalau dia sudah jatuh cinta, sudah. Seperti kemarin aku ketemu di seorang gadis juga begitu, dia ada masalah gitu. Ini Gus Imron tahu anaknya, dan kami sempat ngobrol lama. Jadi gini, dia perawat, dia punya pacar Islam, tapi moralnya jelek, moral humanisnya ya. Sementara dia punya ada lagi laki-laki dekati dia non-Islam, tapi moralnya bagus. Bedakan lah antara yang vertikal dan horizontal ya. Oke. Horizontalnya itu moralnya, ya. humanisnya bagus sekali dia. Yang nampak ya. Iya. Terus aku bilang begini, dua-duanya jangan dong, jangan. Kamu cari yang Islam tapi kelakuannya bejat juga jangan. Kamu cari yang bukan Islam, kelakuannya baik, suka menolong, tidak amarah, itu juga jangan. Kamu cari yang Islam luar dalam, insya Allah kamu dapat loh. Aku kasih saran begitu. Karena perasaan cinta itu sulit. Apalagi sekarang tragis ya. Dulu itu seperti katanya Dokter Anwar, itu minimal tuh punya anak dulu. 1, 2 itu baru dia transaksi. You ikut gue apa you gue cerai. Gitu. Sekarang kan enggak. Baru 1 bulan, 2 bulan sudah dikasih pilihan. Gitu loh. Nah, makanya kan gini, kita ada kasus ini di Probolinggo. Anaknya ngajar di sekolah Ciputra sini. Ya begitu. Yang perempuan Islam, yang laki non-Islam gitu kan. Terus aku bilang sama aku orangnya belak-belakan ya. Ibu pernah tanya, anak ibu masih perawat. Kenapa? Seorang gadis itu ketika dia sudah tidak perawat, diambil sama pacarnya ini, dia akan sangat tergantung. Mbok tak dawai opo pun, aku iki wis sampah, ngono lho. Aku harus menuntut dia yang sudah merusakku itu. Makanya di sinilah pentingnya pendidikan. Bagaimana generasi Islam itu bergaul itu diawasi. Gitu. Karena kenapa sih kok anak ibu tuh kok begitu tergantung sekali ya? Perempuan itu kalau sudah digituin, itu tergantung dia, kan dia sudah sekelnya rusak gitu. Makanya kita, anak kita, adik kita, saudara perempuan kita itu harus, pergaulan itu harus diketati, jangan sampai melangkah yang keliru gitu. Nah, terus begini. Kalau aku bilang apapun alasannya, menikah dengan mu'alaf itu resiko. Resiko. Kita tidak tahu ke depannya. Kita tidak bisa baca hati orang. Menikah dengan mu'alaf itu adalah resiko. Resiko. Saya tidak bilang jelek ya. Tidak. Itu ada probability bagus jeleknya itu 50-50. Misalkan aku pacaran ya. Terus bisa aku jamin dia itu memang benar-benar masuk Islam? Kan nggak bisa. Itu 50-50 itu resikonya. Cuman kita juga nggak bisa pukul rata begitu ya. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, dari resiko yang 50-50 itu, kalau misalkan teman-teman kita itu ngena, oke gini mas,
wis ta lah. Aku iki dadi bojomu, aku dadi suamimu. Tapi aku perlu waktu. Kon saiki masuk Islam, kita tunggu 3 tahun ke depan. Selama 3 tahun ini kamu konsisten memang di dalam Islam, sholat, poso dan segala bagian sebagaimana seharusnya orang Islam hidup, kita nikah. Kalau enggak. Nah, untuk bisa begitu, ini si orang ini, entah dia laki-laki, entah dia perempuan, harus mengatakan, harus dalam hatinya itu ada bahwa hanya Allah dan Rasulnya lah yang bila dicintai tanpa reserve. Lainnya itu sekedarnya saja. Tapi Allah dan Rasulnya itu 100% yang harus cinta. Nah ini nggak akan bisa mengalahkan cintamu kepada pacarmu, kasihmu, sing ganteng, sing ayu, sing suke. Nggak bisa. Yang pertama. Yang berikutnya, orang tua juga harus tanya. Kalau misalkan anaknya pacaran itu pertama ojo kerja di instansi mana, gajinya berapa, kan gitu. Tapi tanya, maaf ya gimana caranya lah. Misalkan dikasih sajadah atau apa ya, kalau kita asumkan kok kasih sajadah dia nggak mau sholat, kita baru tanya. Oke, jangan tanya gaji ya. Gitu. Tapi tanya apakah sudah Agamanya apa dulu? Oh. Gitu. Agamanya lu tanya gitu. Coba kan sekarang karena sudah materialistik, wah dia karyawan BUMN, Pertamina, ini itu, orang sudah agama sudah nggak jadi pertimbangan yang utama lagi. Gitu. Jadi itu ya. Misalkan aku senang sama katakanlah seorang perempuan gitu, dia masuk Islam dulu dah. Kita lihat 3 tahun, aku kasih 3 tahun, aku akan setia sama. Karena bagiku agama itu nggak bisa ditukar oleh apapun. Kalau nggak kita lebih baik bersaudara saja. Oke? Terus apa tadi? Saya tambahin lagi. baik? Boleh? Nanti potong-potong. Ini langsung kita ke next ke Apa Abaizif. sih ya? Ya. Oh, oke. Abaizif, gimana pandangan Abaizif tentang ini Surabaya kemarin data Basnas ini, data Basnas terbaru bahwa konon kabarnya di Surabaya ini adalah pemurtadannya meningkat tahun 2019 kemarin tuh 19,8% pemurtadannya. Artinya jumlah orang Islamnya itu turun Abaizif 19,8% untuk berpindah kepada agama lain gitu. Monggo Abaizif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Data itu bisa benar adanya. Kalau kita lihat kondisi realnya memang kalau kita lihat masjid-masjid memang dari sisi jumlah memang kelihatannya ramai. Tapi ternyata kalau kita ada di dalamnya, ternyata yang meramaikan ya yang tua-tua itu aja, yang muda-muda kelihatannya sudah tidak ada. Tapi di lain pihak penurunan jumlah muslim atau meningkatnya pemurtadan tadi itu ya tidak lepas dari 3 poin yang disampaikan oleh Mas Ipung. Pertama adalah pemurtadan melalui istilahnya hamilisasi tadi itu. Kemudian yang kedua kampanye versi Mormon dan Yehova, dan yang ketiga melalui pemahaman bahwa semua agama itu sama. 2 yang pertama itu lagu lama. Itu sejak Pak Wasian masih ada dulu, beliau bahkan sempat berkirim surat kepada MUI pusat agar MUI menghimbau para mubalik ataupun dai-dai yang ada yang sering berhubungan dengan orang Kristen untuk tidak mudah-mudahnya, bahasa Jawanya, untuk nggak gampang-gampang mengislamkan non Muslim menjadi Muslim. Karena kejadian yang ada bahwa sering pensyahadatan itu hanya sebagai tameng saja, dapat dari 3 bulan menikah, ataupun dari yang dulu ini agak ada kemajuan. Kalau dulu nunggu punya anak 2 atau 3, sekarang nggak pakai nunggu, semuanya serba instan. Kalau perlu sekarang nikah, besok sudah ngajak kembali ke Kristen. Menurut saya ada hal yang harus kita bedahi. Saya mengatakan, kesimpulan saya, analisa saya, ini metode dakwah kita yang kurang pas terhadap anak muda, terhadap kaum milenial.
bahwa kita perhatikan dakwah kita ini masih sebagian masih bicara surga neraka, kemudian sebagian berkata bagaimana kita itba Nabi 100%, gitu, yang katakanlah yang tidak prinsip yang dibahas, tapi yang terkait dengan kehidupan milenial ya, yang anak muda yang pada usia pernikahan itu tidak pernah kurang lah intensifnya pembahasannya itu. Pak almarhum Pak Wasian mengatakan bahwa dua sisi yang harus kita garap. Pertama adalah peningkatan akidah Islamnya, kemudian yang kedua pemahaman tentang agama lain. Ironinya justru orang Islam sendiri yang mengabaikan yang sisi kedua. Seringkali ini teman-teman AWF kan sering berhadapan dengan orang-orang, dengan umat Islam yang alergi ataupun apatis dengan kristologi. Mereka mengatakan, buat apa sih kita belajar agama orang lain, Quran sendiri belum khatam dan sebagainya dan sebagainya. Ini nanti saya berharap bahwa teman-teman dari AWF mari kita membuat merumuskan model dakwah yang mengikuti zaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata kampanye Mormon dan Yehova ini masih berjalan. Karena itu mari kita mulai menginventarisir ada nggak tindakan-tindakan mereka yang memasuki ranah hukum misalnya, yang bisa kita pidanakan. Selama ini kan penyelesaiannya hampir bersifat kasuistis dan nggak pernah terangkat. Barangkali kita bisa menginventarisir ini, kemudian kita formulasikan menjadi sebuah tindakan gugatan dan sebagainya dan sebagainya. Memang tidak bisa dihindari, tadi disampaikan oleh Pak Edi, yang didatangi kan mereka yang memang kelihatannya lemah akidah dan sebagainya. Dan saya pikir ini tugas para kristolog lah yang bisa merumuskan itu. Sedangkan yang ketiga itu adalah sebuah grand design, memang bagaimana malah kalau menurut bocoran yang ada tahun 2025 posisi Islam non Islam di Indonesia harusnya 50-50 misalnya begitu. Dan ini ini kelihatannya memang istilahnya sekarang TSM ya, dan struktur sistematis dan masif digerakkan. Dan yang lebih memilukan yang ngomong adalah tokoh-tokoh Islam, bahwa Islam itu, bahwa semua agama itu salah dan sebagainya. Nah ini harus menjadi keprihatinan kita bersama. Karena itu saya juga berharap bahwa AWF menjadi garda yang di depan lah untuk minimal kalau tadi yang penguatan akidah nanti kita titipkan kepada para mubalik yang selama ini sudah berkiprah banyak di umat, maka AWF mengambil posisi memperkuat pemahaman terhadap agama non-Islam. Mungkin itu Mas Ibu. Terima kasih. Terima kasih Abah Izin. Ya baik, Ustadz Edi Prayitno, tolong kasih tambahan singkat tentang apa yang tadi mau ingin ditambahkan, entah saksi Yehova atau apa tadi. Ya. Untuk tadi masalah perkawinan yang setelah menikah kemudian yang laki-laki mengajak ke Kristen lagi, itu memang saya temui beberapa kasus. Bahkan seorang ibu pernah datang kepada saya, dia nangis-nangis karena waktu itu anaknya dinikahi dengan cara Islam. Yang laki-laki bersahadat, jadi mu'alaf, dapat sertifikat, langsung mengurus surat ke KUA ya. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masjid-masjid, terutama yang mengurusi para mu'alaf, jika ada seorang mu'alaf yang bersahadat, jangan hari itu langsung dikasih sertifikat. Paling tidak dikasih pendidikan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu akan kita ketahui dia ini masuk betul-betul ingin masuk Islam atau hanya ingin pura-pura karena ingin menikah. Apalagi sertifikat tanah ya. Jadi sertifikat jangan langsung dikeluarkan. Biasanya orang sebelum menikah kurang 1 minggu 2 minggu mengurus surat, dia ke ustadz minta disadatkan, langsung minta surat keterangan sudah mu'alaf. Lagi itu karena
karena ada duit, jadi kadang-kadang ya tanda kutip ya tidak semua, akhirnya langsung di hari itu juga dikasih sertifikat. Seperti Masjid Al-Falah itu bagus pembinaan mu'alafnya, saya pernah menjadi pembina mu'alaf 3 di bulan sana. ya baru terbit ya. Iya betul, 3 bulan itu dia harus mengikuti secara kontinu, tidak boleh alfa 1 hari pun. Begitu dia alfa tidak masuk dan sebagainya, harus mengulang lagi 3 bulan lagi. Supaya apa? Supaya kita ketahui betul ini kesungguhan hatinya sampai di mana. Kalau seorang mu'alaf betul-betul ingin menjadi mu'alaf, pasti ingin belajar dengan sungguh-sungguh, baik itu melalui sholat ya, mulai cara-cara wudhu, membaca Al-Quran, ayat-ayat pendek untuk sholat dan sebagainya, pasti itu akan dipelajari selama 3 bulan full. Baru kita ketahui dia mantap Islamnya, sertifikat kasihkan, baru dia mau nikah atau apa terserah. Karena apa? Karena begitu Anda kasihkan sertifikat dan ini merebut anak perempuan ini masuk Kristen, ingat ustadz-ustadz yang mu'alafkan itu masih bertanggung jawab terhadap kasus-kasus semacam ini. Tugas pendakwah itu berat, saudara-saudara. Ya. Kemudian kata kunci ya, Iya. kata kunci bahwa kita harus mantap menjadi Islam dan Kristen itu adalah ajaran yang sangat lemah. Sering saya katakan bahwa di dalam kitab suci Injil di sana dikatakan nanti di hari kiamat itu Yesus akan ditanya atau Yesus ini akan diteriaki oleh orang-orang itu, bukankah aku sudah berdoa demi namamu Yesus? Bukankah aku sudah menyembuhkan banyak orang demi namamu? Bukankah saya sudah bernubuat demi namamu? Bukankah saya sudah melakukan mujizat yang luar biasa? Mungkin di lapangan ya ada KKR. Makanya kita nggak usah heran kalau melihat KKR ada orang sakit lumpuh langsung berdiri langsung jalan. Itu perbuatan setan juga bisa, bukan mujizat dari Tuhan. Karena apa? Di hari kiamat nanti Yesus mengatakan bahwa saya tidak mengenal engkau. Ayatnya ada jelas di dalam Injil. Mungkin ayatnya lupa saya. Nanti saya cari. Nyahlah bahwa Iya. aku tidak mengenal engkau. Di- Nyahlah dariku bahwa aku Iya tidak. betul. Di Injil ayatnya. Oh lupa, aku. Nanti Itu di Matius. tambahin. Matius. Jadi ayatnya ada itu. Jadi ajaran Kristen di hari kiamat nanti, bahkan ini pendeta sekalipun, saya pernah waktu itu debat dengan Pak Budi Asali, saya tanya masalah ini, apakah Pak Budi Asali pernah melakukan mujizat di lapangan? Tidak pernah. Apakah pernah melakukan bernubuat? Bernubuat itu meramalkan masa depan ya. Tidak pernah. Jangankan Anda, ini orang pendeta yang sudah bernubuat, sudah melakukan mujizat segala macam, di hari kiamat nanti akan ditolak oleh Yesus. Apalagi jemaat yang hanya biasa-biasa saja, gitu ya. Oke, baik. Nanti untuk ayatnya kita cantumkan di Iya, di bawahnya aja. Oke. Gus Bedi, Subandi Sukoco, tolong kasih tahu pada kita cerita tentang Kristen Mormon nih. PR soalnya sejak tadi ini. Ya. Setelah Gini. kita bicara tentang hamilisasi tadi. Oke. Jadi gini, kalau ada kopi gitu, ini nggak ada kopi jadi gini. Iya. Jadi begini. Yang tadi yang tentang kata, aku mau ke kata kunci dulu ya. Kata kuncinya gampang kok. Di Bible itu belum ada kata nabi penutup, belum ada. Kalau di Al-Quran sudah ada kata man nabi gitu. Artinya masih terbuka. Dan Yesus sendiri kan mengatakan nanti, tapi debatnya nanti panjang. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Gitu. Kalau kita penolong yang lain itu Kanjeng Nabi, kalau mereka ke Roh Kudus, gitu loh. Seorang kok roh ya. Nah, nanti perdebatannya di sana. Ini seorang nih kok Roh gitu kan. Iya. Jadi begitu. Dan Bible itu belum ditutup loh. Kalau Al-Quran kan sudah ditutup, jadi nggak ada nabi lagi gitu. Nah, apa? Ya Islam itu gitu. Dan ini aku pernah diskusikan dengan orang teman gitu, dia juga pekerja di ladang Tuhan, kebetulan koleganya dari Australia. Tapi mereka masih mencari. Kalau mereka masih mencari, teologi Australia itu bilang siapa tuh yang diminta Yesus? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Itu mereka masih cari. Jadi memang seperti katanya Mas Edi, Kristen memang beda-beda gitu. Oke, sekarang ke Mormon. Mormon itu kalau kalian tahu itu radikal loh. Mormon itu radikal dalam Radikal. enggak radikal dalam pemikiran. Tadi cengkal.
bertolak belakang. bukan seperti Berani melawan arus. bukan radikal gerakan, bukan ya? Melawan Se- arus. Ya. Seperti kelompok kita kan ada yang radikal, dengan pemikiran. Pemikiran sesat, menghantam sesama Kristen. radikal sekali mereka. Radikalnya Nah, gitu. dalam pandangan mereka, Saya doakan jenengan dapat rezeki yang radikal. amin ya Allah, punya rumah ya, Radikal. punya rumah ya, nggak kontrak. Dalam pandangan mereka, semua gereja di luar gereja Hormon. akhir zaman itu neraka semua. Itu radikal mereka. Tetapi mereka punya konsep nanti kalau sudah mati misalkan masih bisa bertobat. Di alam kubur. Di alam kubur masih bisa bertobat itu. Karena ada penginjilan. Ada penginjilan. Gitu ya. Ada paham. Terus Mormon ini Kristen produk Amerika yang kedua setelah Saksi Yehova. Mormon itu lewat Joseph Smith. Jadi Yesus itu pernah ke Amerika. Katanya. Iya, ketemu Joseph Smith itu gitu loh. Nah, bagi mereka sekarang kenabian masih terus berlangsung. Mereka punya nabi sekarang. Punya nabi gitu loh. Maksudnya Yesus pernah ke Amerika setelah wafat. Itu nanti begini. Itu nanti jadi aku ini kan gini loh. Kan aku begini loh. Coba aku ketika ngomongin. Makanya kadang-kadang aku suruh ngisi kristologi yang di grup-grup itu gak enak, takutnya nanti tak taruh. Gini loh, aku itu yang tidak percaya sampai sekarang pun Yesus turun lagi, itu loh masalahnya. Gitu loh. Itu masalahnya. Katanya tadi itu. Enggak, makanya aku kan bilang begini sama mereka. Kalau pemahaman gitu berarti Yesus turun berapa kali? Iya. Ke Amerika sekali, yang nanti sekali. Berarti 2 kali kan? Gitu. Dan mereka terdiam. Gitu. Apa Yesus terus jadi Yesus salib naik ke surga, jebret, turun lagi ke Amerika nemuin Joseph Smith, terus nanti naik lagi turun lagi 2 kali jadinya kalau berdasarkan Mormon gitu loh. Jadi 2 kali turun. Yesus keturunan Lucifer loh dikatakan Mormon. Aneh. Jadi anehnya ketika aku ketemu Mormon itu mereka langsung ngomong begini, kami menolak Tritunggal, Pak. Melawan arus. Mereka menolak Tritunggal. Saksi Yehova itu lebih jelas konsep Tuhannya daripada Mormon. Gitu. Jadi Gusti Allah ini satu, Isa yo nabi gitu. Kalau Mormon enggak, mereka menolak Tritunggal tapi Yesus itu masih Allah. Ada Allah mayor, ada Allah minor. Seperti Saksi Yehova dia. Mirip. Dulu masalah aku heran ya, pendanaan sepertinya no limit karena mereka mesti pakai apa? Dasi. Rapi, gak ono glembret kayak awak ngene iki wis ora. Dalam hal tampilan Saksi Yehova aku bilang kalah. Oh iya. Kok mereka harus gitu. Dan mesti biasanya yang keliling-keliling rumah itu Amerika, orang bule Amerika. Terus begini, aku nggak ngobrol sama Pak Esip juga apa yang aku sampaikan ke teman-teman Muhammadiyah di Kaltim kemarin kan. Salah satu kelemahan kita kalau dalam konteks Muhammadiyah itu ada tertulis bahwa salah satu tujuan Romo Yai Ahmad dalam mendirikan Muhammadiyah itu untuk melawan kristenisasi zaman kolonial dulu. Cuman kan teman-teman Muhammadiyah nggak tahu sejarahnya itu. Aku sampai bilang gini, aku nggak minta kau itu ngerti kristologi enggak, paham enggak. Yang penting kamu alurnya itu menguasai sehingga ketika ada orang masuk rumahmu, kamu bisa berdialog. Tapi kan aku nyawang rai-raimu kan nggak ru kabeh gitu. Ini, nah terus aku ngomong, kita silakan, kita masing-masing rumah ada masjid. Kita susun statistik. Ada kajian kristologi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada, berapa frekuensi waktunya yang dikasih? Nggak ada. Kita hanya sengiku mau dosa, pahala, surga, neraka, adab menuntut ilmu, sing iki, sing tadi pengen. Tapi kristologi enggak. Gak boleh buka Injil. Nggak boleh buka Injil. Begitu ada serangan Habis. Kebingungan. Nah, kalau misalkan kita nggak harus ahli, mengerti aja. Ada tamu, kita monggo silahkan, kita ajak dialog. Nanti kalau misalkan kita kurang ahli, tinggal nyeluk sing ahli kan gitu. Tapi setidaknya tamu itu kita terima.
Tadi pagi saya naik Grab, sopir drivernya itu bilang kalau setiap kali pendeta yang naik Grab itu diinjili. Iya, mirip saya itu di Tapi drivernya nggak paham apa-apa ya, bilang mohon maaf Pak, saya ini nggak paham apa-apa, jadi ya jangan menginjili saya gitu. Iya memang begitu. Sementara kita ini belum sampai kepada merasa penting. Ngene lho Pak, Kristologi gue ya itu bicara akidah, ujung-ujungnya inna dina indallahi Islam. Karena Kristologi itu tidak berbicara persamaan. Untuk apa persamaan kita bicarakan? Kayak aku sing nduk Bali ketemu Abuna Andreas Kemal itu, aku nggak mau dia bicara dialog persamaan. Yang kita dialog kan justru perbedaan. Gitu ya. Tapi kan nek ketemu dulure dhewe justru awak dhewe ngomong perbedaan. Kono apa? Muhammadiyah kon NU enggak gitu. Nah, sekarang masalah yang pemikirannya. Ini sebetulnya kan setelah globalisasi ya, ada teologi global namanya. Sepertinya ini memang kerja dunia, tapi sepertinya di Indonesia paling efektif. Itu menjadi teologi of transcendent, TOT kalau di kamus. Teologi of transcendent itu nanti pilihannya dua. Dia kalau nggak agnotism, yang penting percaya Gusti Allah gak ono agama gitu. Yang satunya pluralisme. Nah, karena budaya Indonesia agama itu dianggap perlu, maka dia tetap beragama. Yang sukses itu pluralisme. Makanya sekarang ada hadra masuk masjid itu nah, masuk gereja gitu. Nah, pluralisme tokohnya siapa? Itu yang Nurkolis Majid. Dulu bukunya itu yang jadi ini lingkaran ya. Di tengah satu rujine iki akeh. Berarti sing penting gak sitok kuwi rujine ndi iki. Ah, itu. Satu Tuhan berbeda. Satu Tuhan banyak agama. Nah, kembali ya kita apa pendidikan. Gitu loh. Pendidikan. Seperti kristologi itu nek ono wong saking kan Kanjeng Nabi itu nggak perlu nyekel buku. Tapi kan fakta mengatakan Kanjeng Nabi itu menguasai kristologi kapan? Ketika kafir Najran datang. Dan itu debatnya bukan seperti kita cuma berapa jam? Kanjeng Nabi 3 hari 3 malam. Berhari-hari. Pernah ya? Iya. Itu kan cikal bakal terus ketika semua bicara ketemu, 40 akhirnya orang. ketika bicara tentang Yesus nggak ketemu. Kita Nabi, dia Allah kan. Terus di situlah cikal bakalnya mubahalah. Iya. Nabi sendirian itu. Itu Nabi. Nah, misalnya Nabi Ngadepi sendirian itu. Insya Allah besok saya terbitkan itu salah satu petikan dialog Rasulullah dengan Kafir Najran itu. Najran. Itu. Insya Allah udah, nanti saya buat Itu nggak pernah dibacakan, jadi orang-orang nggak ngerti. Dikira histologi. Apa nenek wis ojo buka-buka Injil. Iya. Saya pernah Itu dari aku. Oke, baik. Kita kembali lagi kepada Abah Dr. Ahmad Lutfi. Kalau ada 5 menit disuruh memberikan satu kuncian, tolong kasih kuncian. Sederhana saja, kita kembali sebagai seorang muslim, keyakinan kita satu-satunya kitab suci yang benar itu hanyalah Al-Quran yang merupakan firman dari Allah. Jadi di sana Allah berfirman dalam surah Ali Imran, insyaallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi artinya apa? Kita sampaikan dakwah kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, mari kita kembali kepada janji yang sama, yang tidak ada beda antara saya dengan kalian, antara kita tidak ada beda. Apa janji itu? Allah na'budu illallah, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak kita sekutukan Allah dengan yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak kita buka peluang-peluang untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Nah, jadi ini sebetulnya kata kuncinya menghadapi agama apapun, terutama yang biasa disebut dengan agama samawi ya. Jadi ada istilah agama samawi, jadi Islam, Yahudi dan Kristen. Jadi kuncinya ini, ayo kembali, kita kembali menyembah hanya kepada Allah.
Dan tidak ada tandingan. Tidak ada. Jangan Lain. sekutukan Allah dengan yang lain. Jangan sekutukan Allah dengan Uzair. Jangan sekutukan Allah dengan Isa atau Yesus alaihissalam. Jadi kembali hanya menyembah kepada Allah. Karena seluruh risalah para nabi itu yaitu. Jadi hendaklah engkau beriman menyembah hanya kepada Allah dan jangan ada ilah-ilah yang lain di hadapan Allahmu. Jadi misi Yesus pun seperti itu. Jadi bahwa yang pertama adalah kasih yang pertama itu adalah kepada Allah, ya. Dan mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Baru kasih yang kedua itu adalah kepada sesama. Jadi kuncinya itu, ya. Jadi, ayo kita kembali kepada tauhid yang sama, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan yang lain dan jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang lain, ya. Jadi yang lain bukan tandingan bagi Allah. Nah, kalau dakwah ini sudah disampaikan, mereka tetap menolak, berpaling, fa in tawallau, kata Allah, mereka menolak, mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun. Nah, ini kuncinya. Seorang muslim harus berani tegas. Setelah berdakwah, menyampaikan kebenaran, mereka menolak, jangan jadi lembek yang seperti disampaikan oleh Pak Bandi tadi, akhirnya ikut-ikutan jadi pluralisme dan sebagainya itu. Tapi kita harus berani tepuk dada. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami adalah seorang muslim. Jadi muslim yang bagaimana? Muslim yang hanya menuhankan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain dan tidak menjadikan yang lain sebagai sekutu bagi Allah. Saya kira itu Pak Ipong. Baik, kita akhiri forum kita pada hari ini. Kapan-kapan kita akan berjumpa lagi dengan Amin, tema yang insyaallah. lain. Insya Allah kalau Allah memberikan kesempatan dan umur yang panjang. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.